setelah Jay Itzes membawa Venezia lolos ke Serie A Liga Italia, mampukah Jay Itzes membawa tim nasional Indonesia terbang lebih tinggi dan lolos? Laga final babak playoff yang memperebutkan satu tiket menuju Liga Italia Serie A yang mempertemukan Venezia melawan Cremonese. Skor akhir berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Venezia. Setelah sebelumnya juga Venezia mampu menahan imbang Cremonese dengan skor 0-0 tanpa gol. Jadi total agregat adalah 1-0 sehingga bisa dipastikan bahwa Venezia lolos ke Serie A musim depan. Dan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kita semua sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Karena salah satu pemain tim nasional Indonesia yang bernama Jay Itzes ikut dan turut berkontribusi membawa Venezia lolos ke Serie A Liga Italia. Sebenarnya bagi Jay Itzes ini bukan pertama kalinya membawa sebuah klub promosi ke level yang lebih tinggi. Setelah sebelumnya bersama dengan Go Ahead Eagles juga Jay Itzes ikut berkontribusi dalam upayanya promosi ke Eredivisie pada tahun 2020-2021. Jadi berkaitan dengan promosi ke level yang lebih tinggi, Jay Itzes mencatatkan 2 kali dan 2 klub yang berbeda. Pertanyaannya, setelah Jay Itzes membawa Venezia lolos ke Serie A Liga Italia, mampukah Jay Itzes membawa tim nasional Indonesia terbang lebih tinggi dan lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia? Selalu menarik membicarakan tim nasional Indonesia, dan kali ini kita akan fokus melihat bagaimana kontribusi seorang Jay Itzes bersama tim nasional Indonesia dan statistik apa yang membuat Jay Itzes adalah pemain penting bersama tim nasional Indonesia, upayanya memenangkan pertandingan saat Indonesia melawan Irak nanti. Kita coba lihat statistik di 2 pertandingan debutnya bersama tim nasional Indonesia saat Indonesia menghadapi Vietnam. 2 pertandingan bersama Jay Itzes, tim nasional Indonesia melakukan clean sheet, tidak kebobolan. Di GBK tentu saja masih kita ingat skor akhir adalah 1-0, dan di Hanoi tim nasional Indonesia mencukur, menggunduli Vietnam dengan skor 3-0, dan waktu itu Jay Itzes juga menyumbangkan 1 gol bersama tim nasional Indonesia. Jadi dengan torehan statistik tersebut, dengan adanya Jay Itzes, jelas pertahanan tim nasional Indonesia ini lebih kuat, lebih terorganisir, lebih tenang, dan yang pasti mampu menciptakan clean sheet. Statistik yang lain kalau kita lihat bersama dengan Venezia itu juga menjadi menarik ya. Jadi bersama Venezia, Jay Itzes ini mampu membawa Venezia melakukan clean sheet sebanyak 12 kali selama musim 2023-2024. Jadi total 12 kali clean sheet, tidak kebobolan. Saya pikir ini juga sebuah prestasi yang luar biasa dan menjadi salah satu kontribusi kenapa Venezia mampu lolos ke Liga Italia Serie A. Dan yang lebih menarik lagi dari statistik seorang Jay Itzes, dia juga berkontribusi menciptakan 3 gol bersama Venezia dengan sundulan kepalanya. Dan tentu saja kalau kita lihat statistik passingnya ya, akurasi passing Jay Itzes itu 89% saat bersama Venezia di musim ini. Jadi saya cuma membayangkan jika asumsinya seorang Jay Itzes ini melakukan passing 10 kali, maka suksesnya, akuratnya itu 9 kali. Jadi missnya itu cuma 1 kali. Jadi kita bisa bayangkan jika banyak kalangan kemarin membicarakan bagaimana pertahanan tim nasional Indonesia sering melakukan blunder dengan passing-passing yang membahayakan dan bikin deg-degan bagi kita semuanya, maka dengan adanya Jay Itzes, 90% passingnya akurat, maka tim nasional Indonesia akan lebih tenang dan lebih meminimalisir blunder
Jadi memang Jaitzes ini adalah salah satu pemain yang sangat penting, sangat vital yang harus ada di tim nasional Indonesia saat menghadapi Irak. Terus kemudian lagi statistik yang lain seperti intercept, tackle, terus kemudian clean sheet, membersihkan area dan sebagainya. Ini juga catatannya relatif tinggi dan bagus bagi seorang Jaitzes. Menit bermainnya Jaitzes pun lumayan oke. Selama di seri B pemain ini reguler bermain sebanyak 25 kali dan di babak playoff sebanyak 4 kali, jadi total 29 kali dengan menit bermain sekitar 2.500 sekian menit. Jadi kalau ngelihat kondisi ini maka bisa dipastikan fisik dari seorang Jaitzes juga stabil karena memang bermain secara reguler. Di awal-awal musim saja sih pemain Jaitzes ini karena memang pernah mengalami sakit ya, jadi absen di beberapa pertandingan, akan tetapi ketika sudah pulih maka pemain yang satu ini bermain reguler dan menjadi pilihan utama bagi pelatih Venezia, dan itu membuktikan bahwa Jaitzes punya kualitas di level seri B. Dan tentu saja usia Jaitzes juga sangat muda, 23 tahun, jadi perkembangan pemain yang satu ini masih bisa meningkat tajam di musim-musim ke depan, dan semoga saja Venezia memberikan kepercayaan yang sama pada saat nanti Venezia tampil di Serie A ya, sama ketika memberikan kepercayaan Jaitzes untuk bisa tampil reguler di Serie B. Dengan demikian seorang Jaitzes akan terus bisa membuktikan menampilkan permainan terbaik, mengasah penampilannya, dan ketika kualitas Jaitzes meningkat maka sebenarnya buah itu juga bisa dinikmati tim nasional Indonesia, karena lini belakang tim nasional Indonesia akan jauh lebih kuat, lebih kokoh, lebih tenang, dan lebih disegani oleh lawan-lawan di level Asia. Jadi itu beberapa statistik yang kenapa Jaitzes layak dan harus, ya, bahasanya harus ya. Saya itu kalau Jaitzes nanti lawan Irak tidak bisa tampil, itu rasanya deg-degan melihat tim nasional Indonesia, utamanya lini pertahanan. Karena memang lini tengah tim nasional Indonesia sudah keren bersama dengan Tom Haye. Jadi di lini belakang ini juga harus keren. Jadi kalau lini belakang dan di lini tengah keren, maka PR kita sebenarnya tinggal satu, yaitu menunggu momentum, menciptakan momentum untuk menciptakan gol dan mempersembahkan kemenangan. Jadi ya Jaitzes harus ada di tim nasional Indonesia. Hari ini tanggal 3, semoga saja ada langkah-langkah yang sudah bisa dilakukan oleh PSSI untuk mempercepat kedatangan dari seorang Jaitzes. Tetap berikan kenyamanan di dalam perjalanan, misalkan dalam pembelian tiket pesawat kah, akomodasi kah, diberikan tempat yang nyaman ya, tidak mewah saya menyebutnya, tapi nyaman, sehingga kondisi fisik seorang Jaitzes juga terjaga dan tidak terjadi kelelahan, karena nanti juga akan berdampak pada penampilannya jika tim nasional Indonesia bertanding saat bertanding melawan Irak. Dan tentu saja memang ya recovery-nya tidak terlalu banyak. Ini tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Jadi PSSI, Badan Tim Nasional Indonesia, ayo kita bergerak ya. Segera dijadwalkan seorang Jaitzes untuk terbang segera untuk datang ke Jakarta dan memastikan Jaitzes ada sebelum tanggal 6, sehingga kita semua pecinta sepak bola tim nasional Indonesia happy dan tenang melihat pertandingan nanti. Karena memang targetnya ya menang. Sintayong sendiri mengemukakan 2 kali kalau nggak salah di statementnya. Itu targetnya menang. Menang baik melawan Irak maupun melawan Filipina. Ya, 2 target itu, melawan Irak dan melawan Filipina. Bahkan di media AFC kalau nggak salah menyebutkan bahwa pertandingan Indonesia melawan Irak bisa jadi pertandingan balas dendam, menuntaskan lolos ke putaran 3 sekaligus balas dendam yang apik karena bermain di kandang saat Indonesia melawan Irak. Jadi sebenarnya
Ini sudah banyak diprediksi oleh banyak kalangan kalau tim nasional Indonesia akan mampu memberikan perlawanan lebih dibandingkan dua pertandingan sebelumnya yang kalah 5-1 dan kalah 3-1. Jadi pertandingan 6 Juni nanti jelas akan dinantikan bersama publik baik di Indonesia, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia maupun di luar negeri, terutama publik Asia Tenggara, publik Asia, untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana kiprah tim nasional Indonesia untuk berbicara banyak di level Asia. Kita nantikan update pemain yang satu ini dan saya akan coba mencari informasi, menggali-gali lagi dan akan memberitakan, mewartakan, menginformasikan kepada teman-teman semuanya jika ada update dari seorang Jay Itzes karena pemain ini sangat penting. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.